got so all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not there. Sebelumnya Pak, terima kasih atas waktu yang telah sempat untuk bisa diwawancara langsung. Kami di sini mohon maaf karena kedatangan kami juga mengganggu waktu Bapak. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Unsulbar ingin mewawancarai Bapak masalah korupsi yang terjadi di umumnya di negara kita ini, khususnya di Campalagian. Mengapa kami mengambil di desa ini tentang korupsi? Karena baru-baru ini di sosial media ada yang baru-baru viral tentang korupsi, khususnya di Campalagian yang begitu banyak memakan biaya. Nah, mungkin Pak terlebih dahulu bisa diperkenalkan nama, perkenalkan diri, kemudian menceritakan bagaimana sedikit kasus ini terkait dana yang dikorupsikan, misalnya apa saja yang dikorupsikan oleh pejabat tersebut. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebenarnya kedatangan kalian juga sebagai mahasiswa Unsulbar di sini sangat mendukung untuk ini tentang kasus yang sedang viral sekarang. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Husran, salah satu guru di MA Tiara Laga dan juga di pesantren Al-Ikhlas Lampoko, guru fisika. Sepemahaman saya tentang kasus yang sedang viral sekarang tentang korupsi itu, itu merupakan salah satu anggota pegawai BRI sendiri. Pegawai BRI, dia sudah diperiksa oleh Kejati Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Barat. Yang termasuk korupsinya itu adalah Danapur dan juga Kupedes. Cara beliau untuk melakukan penyimpangan fasilitas kredit usaha mikro usaha rakyat dengan kredit umum pedesaan itu dengan cara menggunakan KTP masyarakat untuk melakukan korupsi sampai 3 miliar, nominalnya 3 miliar. Oke Pak, kan terkait dana yang dikorupsikan itu 3 miliar, dan di sosial media itu baru satu yang terkena kasus. Apakah masih banyak orang lain yang terlibat di dalam kasus korupsi ini? Oke, sepemahaman saya memang satu orang, tapi nasabahnya itu banyak. Yang melakukan satu orang, cuman yang menjadi korban untuk penggunaan datanya itu banyak orang. Ya, nasabah sebagai bank BRI itu banyak, tapi yang melakukan penyimpangan itu hanya satu orang. Kejadiannya itu dari 2021 sampai 2023. Tahun 2021 sampai 2023. Sekitar berapa tahun itu? 3 tahun ya? 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun itu yang dilakukan. Ada penyimpangan fasilitas KUR dan Kupedes. Bukan satu dana, tapi 2 dana. Ada kredit usaha rakyat dengan kredit umum Kupedes untuk desa dengan untuk masyarakat dan untuk desa. Ya, terkait dengan kan 3 tahun yang dilakukan oleh korupsi tersebut, kemudian apa dampak dari dana yang dikorupsikan ini, khususnya di Campalagian ini? Apakah ada dampak yang terjadi di Campalagian ini ketika ada korupsi data gitu? Oke. Ya, dampaknya itu otomatis lari ke nasabah yang digunakan KTP-nya sendiri. Otomatis kalau misalkan dia catat namanya, kedepannya tidak bisa nih untuk mengajukan pinjaman lagi ke bank karena sudah tercatat namanya untuk sebagai penerima atau
pengaju yang kurang taat dengan aturan. Selain itu ada juga kerugian di unitnya sendiri, di Campalagian sendiri. Untuk khususnya di bank itu bisa-bisa banknya ditutup. Kemudian kerugian di negara, dana negara yang dikelola atau dikorupsi. Kalau menurut Bapak, apa yang penyebab terjadinya korupsi ini di desa ini? Misalnya apakah lemahnya pengawasan begitu? Termasuk lemahnya pengawasan, dan juga terlalu mudah. Karena kita bilang oke, selama ini yang dikenal adalah ada istilah orang dalam. Ya. Kalau misalkan itu sudah ada orang dalam, pasti apa-apa gampang dilakukan. Itu yang menjadi salah satu kelemahan. Bagaimana menurut Bapak tentang apa langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk memberantas korupsi? Oke. Langkahnya itu adalah yang turun untuk memeriksa. Sebenarnya yang mau diperiksa dulu adalah nasabahnya dulu. Nasabahnya apakah benar-benar beliau menggunakan dana tersebut atau memang atau dialihkan ke, maksudnya bukan mereka yang menggunakan. Selain itu, pemeriksaan terhadap laporan keuangan di bank. Nah, yang turun memeriksa itu adalah Kejaksaan Tinggi negara. Kejaksaan Tinggi negara. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah harus mengikuti prosedur atau SOP yang ada di perusahaan itu sendiri, termasuk di bank, supaya tidak keluar dari langkahnya. Kan kalau misalkan sudah sesuai dengan SOP, tidak mungkin ada pelanggaran yang dilakukan. Di daerah ini apakah barusan terjadi tentang korupsi tersebut, apa semenjak tahun-tahun berikutnya sudah memang terjadi? Oke. Selain dari itu korupsi dana di bank, sebenarnya kemarin ada juga viral tentang korupsi dana COVID di puskesmas. Itu oleh kepala puskesmas sebelumnya. Itu kepala puskesmas semua. Ini ketiga-tiganya melakukan korupsi terhadap dana COVID di puskesmas. Bukan cuma dana kur di bank, tapi puskesmas juga. Dan baru ya ditangkap sih. Cuman mungkin di pemerintahannya sekarang itu Prabowo, karena kebetulan beliau menjalankan ini untuk membasmi para koruptor, jadi baru ketahuan sekarang. Coba berikan pesan Pak untuk para pemuda-pemuda seperti kami ini agar tidak mudah terjerat korupsi. Oke. Pesan saya kepada pemuda itu supaya tetap kalau misalkan pemuda yang ini ya, menjalankan tugasnya. Oke, menjalankan tugasnya tetap dengan baik sesuai dengan aturan SOP, dan juga bertanggung jawab, amanah. Oke Pak, mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan, dan mengenai waktu ini terima kasih juga Pak atas penyampaiannya tentang kasus ini, dan semoga kami sebagai pemuda ini tidak mudahlah terjerat artinya dalam kasus korupsi seperti ini. Ya, mungkin cuma itu yang kami ingin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.